Baik, selamat pagi anak-anak. Setelah kita belajar mengenai bunyi bahasa Jepang terlebih dahulu, nah untuk hari ini kita akan lanjut ke pelajaran 2, yaitu berbicara mengenai salam dan perkenalan. Hajimemashite itu judulnya. Adapun target pembelajarannya yaitu siswa mampu mengucapkan salam pada saat bertemu dan berpisah, mampu memperkenalkan diri dengan nama sekolah atau perusahaan, mampu memahami cara membungkukkan badan dan cara memberi kartu nama. Nah, itu 3 target pembelajarannya. Nah, sebelum kita mulai, apa yang kita ucapkan pada saat bertemu dan berpisah? Nah, ini menjadi sebuah tanda tanya ya. Kalau Anda belajar bahasa Jepang, ketika bertemu dan berpisah dengan tamu asing, khususnya tamu Jepang, apa yang diucapkan? Terus apa yang kita lakukan pada saat pertama kali bertemu dengan tamu? Nah, kira-kira apa ya? Nah, untuk lebih jelas, kita akan coba bahas hari ini. Adapun percakapan inti dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu mengenai salam. Salam, ada salam pertemuan dan ada salam perpisahan. Nah, kalau yang pertemuan contohnya ini yang pertemuan Tanaka ohayo gozaimasu. Saya Tanaka-san, ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Nah, terus yang perpisahan adalah yang ini. Dewa mata asta sayonara. Nah, itu dia. Nah, terus contoh perkenalan yang kedua, ini contoh perkenalan yang kedua antara petugas dengan tamu Hajimemashite. Paramita Ryoko-sa no Nadia desu. Yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku. Itu percakapan perkenalannya. Lumayan agak panjang sedikit. Nah, baik itu percakapan intinya. Nah, lebih lanjut kita bahas dulu per item. Yang pertama kita bahas dulu mengenai salam. Mengenai salam, yaitu salam sehari-hari. Salam sehari-hari. Nah, salam di sini yang kita bahas pertama kali yaitu salam atau mengucapkan salam ketika bertemu. Di sini sudah ada 3 gambar pertemuan berdasarkan waktu. Ada pertemuan ketika pagi hari. Pertemuan ketika pagi hari. Pertemuan ketika pagi hari. Ini mataharinya baru terbit. Nah, salam yang diucapkan adalah ohayo gozaimasu. Ohayo atau ohayo gozaimasu. Itu dia. Ohayo gozaimasu artinya selamat pagi. Ohayo gozaimasu lebih sopan daripada ohayo. Nah, kalau kita ingin menyapa tamu ketika pagi hari, ucapkanlah lengkap ohayo gozaimasu, karena itu lebih sopan daripada ohayo. Artinya sama selamat pagi juga. Nah, selanjutnya ketika bertemu siang hari. Siang hari. Ini mataharinya di atas kepala Nah, maka salam yang diucapkan adalah konnichiwa. Dijawab juga konnichiwa. Artinya selamat siang. Nah, terus kalau bertemunya malam hari, maka salam yang diucapkan adalah konbanwa. Jawabannya juga konbanwa. Nah, itu
salam pertemuan ya. Ada ohayo gozaimasu ya. Ada konnichiwa ya. Terus ada konbanwa. Nah, itu dia ya. 3 salam pertemuan ya. Nah, terus ada beberapa catatan ya. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Ya, ohayo gozaimasu adalah salam yang diucapkan antara pagi hari sampai kira-kira pukul 10. Nah, dari pagi sampai pukul 10 itu salam yang digunakan adalah ohayo gozaimasu. Nah, konnichiwa biasanya diucapkan antara pukul 10 pagi sampai kira-kira pukul 6 sore. Ya. Konnichiwa 10 pagi sampai dengan 6 sore. Dan konbanwa diucapkan setelah pukul 6 sore. Ya. Nah, kata salam ini tidak bisa digunakan pada saat berpisah. Ya, ohayo gozaimasu. Nah, lebih sopan dari ohayo. Nah, seperti yang Sensei sampaikan di awal ya. Nah, itu ya salam pertemuan yang formal pagi, siang, dan malam ya. Nah, selanjutnya ada salam ya. Ada salam kepada orang yang lama tidak bertemu ya. Karena lama tidak bertemu, otomatis kita menanyakan kabarnya ya. Jadi kita mengucapkan salam terlebih dahulu ya, pagi, siang, atau malam, lalu diisi menanyakan kabar atau menyebutkan nama temannya lalu diisi dengan kabar ya. Cara menanyakan kabar adalah o genki desu ka ya. O genki desu ka, apa kabar? Jawabannya hai genki desu, ya saya sehat. Hai itu ya, genki desu sehat ya. Saya ulangi, bertanya kabar o genki desu ka, jawabannya hai genki desu, saya sehat ya. Nah, terus ada catatan ya, o genki desu ka ya sebenarnya adalah kalimat tanya yang menanyakan kondisi lawan bicara. Nah, tetapi dalam percakapan sehari-hari merupakan salam pada saat bertemu, maka cukup dijawab dengan jawaban hai genki desu. Nah, salam ini tidak diucapkan kepada orang yang ditemui setiap hari. Nah, kalau ditemui setiap hari ya tidak usah bertanya o genki desu ka. Ya, cukup sekali mungkin di awal ya. Itu. Nah, setelah belajar mengucapkan salam pertemuan pagi, siang, malam, dan menanyakan kabar, nah kita lanjut ya mengucapkan salam perpisahan ya, mengucapkan salam perpisahan. Nah, di sini ada beberapa salam perpisahan ya. Yang pertama ya, yang ini perpisahan sayonara atau mata, sayonara atau mata asta ya. Terus ada oyasumi nasai itu ya, oyasumi nasai. Nah, apakah maknanya ya, kita bahas ya di sini. Sayonara dewa mata, mata asta atau mata raisu atau oyasumi nasai. Nah, salam saat berpisah, salam saat bertemu, dan salam berpisah dalam bahasa Jepang tidak sama. Nah, mata asta digunakan bila akan bertemu lagi ya pada hari berikutnya. Jadi mata asta sampai besok, itu dia. Ya, mata asta sampai besok. Terus ada mata raisu, digunakan bila akan bertemu lagi pada minggu berikutnya. Ya, mata raisu sampai minggu depan, itu dia. Nah, terus sebagai pemandu, sayonara digunakan pada pertemuan terakhir dengan tamu. Ya. Jadi sayonara itu ya pertemuan terakhir dengan tamu atau ketika berpisah dengan tamu ya di akhir Anda menghandle tamu tersebut. Ya. Nah, terus mata asta digunakan bila akan bertemu lagi. Nah, mata asta digunakan apabila bertemu lagi dengan tamu pada hari berikutnya. Nah, ini bisa digabung sebenarnya. Sayonara mata asta,
sampai jumpa, ya, sampai besok ya, itu bisa. Ya, atau sayonara, mata raisu, sampai jumpa, sampai bertemu besok, itu bisa. Ya, atau sayonara, dewa mata, sampai jumpa, ya sampai nanti ya, itu bisa. Ya, nah itu bisa digabung atau cukup dewa mata sampai nanti. Ya, artinya sampai nanti ya mungkin 2 jam, sejam lagi bertemu ya. Terus mata asta sampai besok, mata raisu sampai minggu depan. Nah terus oyasumi nasai ya digunakan sebagai salam pada waktu perpisahan saat larut malam atau sebelum tidur. Nah itu ya. Kalau oyasumi nasai ya digunakan saat berpisah ya mungkin larut malam dan sebelum tidur ya ucapkan oyasumi nasai gitu. Ya. Nah, terus ada catatan di sini ya. U di dalam mas dan des biasanya tidak dilafalkan. Contoh, ohayo gozaimasu. Nah, itu tulisannya dilafalkan ohayo gozaimasu. Itu dia. Ya. O genki desu ka? Nah, dilafalkan o genki desu ka? Nah, itu ya pengucapan dalam bahasa Jepang ya. Untuk U-nya ya mungkin jarang ya diucapkan ya. Lebih sedikit terdengarnya ya. Masu, desu itu ya menjadi mas, desu menjadi des itu ya. Nah sampai di situ dulu untuk materi ya berkaitan dengan salam ya sudah kita bahas ya. Ada salam pertemuan ya, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, o genki desu ka? Hai, genki desu. Terus ada salam perpisahan, sayonara, dewa mata, mata asta, mata raisu, oyasumi nasai. Ya, pembahasannya juga sudah, penggunaannya juga sudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan latihan percakapan. Nah, latihan percakapan. Yang pertama ada salam ketika bertemu ya setiap hari antara sensei dengan seto. Sensei artinya ya ini antara sensei dengan seto. Sensei artinya guru, seto siswa ya. Sensei guru, seto siswa ya. Nah siswanya menyapa sensei, contohnya bertemu pagi hari ya, sensei ohayo gozaimasu ya, gurunya menjawab ohayo gitu ya. Jadi saling menyapa sesuai dengan waktu ya, salam pertemuan ya. Ohayo gozaimasu, ohayo itu jawabannya ya. Nah coba diganti ya salamnya yang bergaris bawah ini ya, ohayo-nya diganti ya, ohayo gozaimasu-nya diganti, jawabannya B-nya juga diganti ya. Diganti dengan apa ya? Di sini ada 2 pergantian salam yaitu konnichiwa dan konbanwa ya. Yang A diganti dengan ini, yang B diganti dengan ini ya. Jadi tinggal memasukkan salam tersebut ya. Contoh sudah ada, sensei ohayo gozaimasu, ohayo. Nah ohayo gozaimasu-nya diganti konnichiwa dan konbanwa ya. Gurunya ohayo juga diganti dengan konnichiwa dan konbanwa ya. Bagaimana jadinya? Nah silakan dibuat ya latihan ini ya pada buku latihan, nanti dikirim ya melalui Google Class ya. Nah latihan ini yang pertama ya, nanti dibuat di Google Class ya. Nah selanjutnya latihan yang kedua ya, salam kepada orang yang lama tidak bertemu ya, pada orang yang lama tidak bertemu, jadi menanyakan kabar. Nah terus ya ada kata sang. Sang ini artinya tuan atau nyonya ya, untuk mengidentifikasi orang ya. Contohnya pada percakapan Ani dengan Yudi. Nah ketika Ani ya lama tidak berjumpa dengan si Yudi ya, lalu si Ani menyapa ya si Yudi, Yudi sang.
Nah, artinya Tuan Yudi atau Mr. Yudi. Ya, o genki desu ka? Apa kabar? Ya, Yudi menjawab, hai genki desu. Ya. Nah, di situ ya ada latihan menyebutkan nama orang. Ya, tinggal yang mengganti nama orangnya. Si Yudi Sang ini diganti dengan ini, Ani, Puji, dan Deti. Ya, nanti menjadi menjadi Ari, Puji, dan Deti. Ya, Yudi Sangnya diganti menjadi ya Ari Sang, Puji Sang, Deti Sang. Nah, lalu ditambahlah o genki desu ka? Jawabannya hai genki desu, seperti itu. Ya. Nah, silakan ya yang ini latihan yang nomor 2 ya dikerjakan nanti di Google Class ya, kirim tugasnya juga di sana. Nah, terus latihan yang ketiga ya ini yaitu salam perpisahan ya. Nah, terus salam perpisahan contohnya ini antara guru dengan siswa. Gurunya mata raisu ya, artinya sampai minggu depan. Siswanya sayonara, nah itu sampai jumpa. Boleh juga sayonara mata raisu, nah itu lebih lengkap ya. Sayonara boleh juga ya. Nah, selanjutnya ya melakukan pergantian pada kata yang diucapkan oleh guru yang bergaris bawah ini. Mata raisunya diganti sesuai dengan salam perpisahan. 1 dewa mata, 2 mata hasta, 3 sayonara. Ya, tinggal mengganti mata raisunya menjadi dewa mata, mata hasta, dan sayonara. Ya. Nah, itu jadikan percakapan ya. Nah, ini latihan yang ketiga. Nanti dibuat juga dalam Google Class. Ya. Nah, itu dulu untuk hari ini ya, berkaitan dengan pengucapan salam perpisahan, salam pertemuan dan salam perpisahan ya. Nah, latihannya ini silakan dikerjakan nanti di Google Class. Ya, sampai di sini dulu untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa dikerjakan dengan baik. Ingat tetap jaga kesehatan ya. Sayonara mata raisu.